Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya dan keselamatan kepada saya dan para penonton semua. Dan sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memberikan sedikit kultum tentang puasa. Kalau saya tanya, tahu gak sih puasa itu apa? Pasti ada yang menjawab itu menjauhkan diri dari hal duniawi lah, menahan makan, menahan minum. Dan ada yang juga menjawab rukun Islam keempat untuk berpuasa. Tetapi sebenarnya ada perbedaan antara kata menahan diri yang di surat Al-Baqarah kutiba alaikumussyam dengan di surat Al-Maryam yang menahan diri disebutkan dengan ini nazartu lil al-rahmani saum. Siam dan saum memiliki arti yang sama, yaitu menahan diri. Lalu di mana sih letak perbedaannya antara siam di surat Al-Baqarah dan saum di surat Al-Maryam? Kalau dilihat melalui asbabun nuzul, siam itu memerintahkan orang untuk berpuasa jika dia beriman. Jadi puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang Islam kok dia tidak berpuasa pada Ramadan, berarti bisa jadi dia tidak diwajibkan karena dia tidak beriman. Dan di Al-Maryam disebutkan ini nazartu lil al-rahmani saum. Aku telah bersumpah kepada Allah bahwa aku sedang berpuasa. Dan itu terjadi saat dia difitnah oleh orang-orang, oleh kaumnya. Kok dia bisa hamil? Padahal dia kan gak punya suami. Maka munculnya fitnah. Dan dia berkata, aku sedang berpuasa kepada Allah Maha Penyayang. Dan diteruskan oleh kata-kata selanjutnya, yaitu yang berbunyi falan ukalima al-yauma insya, bahwa saya tidak akan berbicara dengan siapapun atau dengan seorang manusia pun hari ini. Lalu di mana sih letak perbedaan antara siam dan saum? Padahal artinya sama, menahan diri. Kalau menurut yang saya baca di Google dan di kata-kata, maka siam itu lebih berarti ke fikih, seperti menahan diri lah dari makan, minum, dari hubungan seks. Sedangkan saum itu lebih berarti kepada makna tasawuf. Jadi siam itu menahan diri dari hal-hal fisik duniawi, sedangkan saum lebih ke penataan diri, menahan diri dari gibah lah, dari berkata tidak perlu berguna. Perkataan tidak berguna itu sama kita mencela orang lain. Jadi saum itu menahan diri dari hal itu. Lalu Syekh Fadil Al-Samarai menyebutkan puasa itu sebenarnya ada empat berpuasa, ada 4 orang. Yang pertama puasanya al-mu'minun, yaitu puasanya orang mukmin yang disebutkan dari Al-Baqarah, bahwa kita harus menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan segala hal yang bisa kita lihat secara fisik lah. Yang kedua itu al-muhsin, menahan lisan dari perkataan kotor dan mungkin menyinggung orang lain. Jadi puasanya orang sabar. Ketika kita orang sabar, kita terkena apapun, kita harus menahan diri. Jangan sampai kita memaki, jangan sampai kita memarahi orang lain, kecuali kita dalam keadaan darurat dan harus keluar itu marahan agar tidak menambah mudorot yang kita terima. Yang ketiga, muhlisin, orang yang menikmati rasa lapar dan dahaga sewaktu berpuasa. Memang kalau logikanya, kok bisa orang berpuasa itu menikmati rasa laparnya? Kalau menurut saya, rasa lapar itu bisa dinikmati dan sangat seru. Contohnya, ketika saya wareg atau saya kenyang, saya ingin berkelahi dengan orang, maka saya akan langsung berkelahi dengan dia tanpa pikir panjang. Tetapi ketika saya
lesu ketika saya berpuasa, saya dibikin emosi orang lain, dan saya ingin berkelahi, maka fisik saya akan menahan. Karena apa? Karena saya lesu, saya sedang berpuasa. Mana mungkin saya berpuasa sudah capek, terus masa tega saya menghabiskan tenaga saya buat berkelahi lah. Maka dari itu, muhlisin itu orang-orang yang ikhlas berpuasa, karena sebenarnya rasa lapar itu bisa dinikmati. Yang keempat, puasanya al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang seperti yang saya baca itu di kitab-kitab karya Syekh Fariduddin Attar yang disebutkan kitab Tazkiratul Aulia, yang berisi tentang para sufi, 62 sufi. Itu para sufi itu berpuasa, tapi puasanya itu gak jelas sama sekali. Ada yang berpuasa sehari buka, sehari sahur. Ada yang berpuasa 2 hari buka, 2 hari sahur, sehari buka. Dan makin lama mereka bertahap berlapar, dan sangat sedikit sekali mereka berbuka puasa, karena bagi mereka dunia ini sudah berbuka. Saat kita menutup mata sudah berbuka, dan kita sudah bersyukur masih hidup hari ini. Maka kita perlu menahan diri dari hal duniawi agar kita tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya menurut pengalaman saya sendiri, puasa itu sangat bisa dinikmati karena saya juga terselamatkan oleh puasa. Contohnya, ketika itu saya sedang berpuasa dan saya sedang perjalanan antara Semarang dan Kudus. Karena habis turun di terminal, saya numpak naik angkot. Setelah naik angkot, sepi jalanan tuh. Terus saya jalan. Lah, jarak antara rumah dengan jarak jalan saya itu sekitar, kalau nggak salah, 5-6 km. Bayangkan saja, orang berpuasa berjalan 5-6 km. Sampai rumah bisa-bisa dia sudah berbuka. Tetapi karena saya sedang berpuasa, kan kita harus menahan diri, harus sabar. Ya saya jalan aja tanpa memikirkan di mana letak rasionalnya, di mana letak kelogisannya. Yang penting jalan saja, yang penting sampai rumah. Dan alhasil saya terselamatkan oleh orang yang gak sama sekali dikenal. Dia menawarkan tumpangan ke saya, mengantarkan saya ke rumah. Dan itu sama sekali tidak logis. Karena kita kenal zaman sekarang itu seharusnya orang saling curiga. Ada orang lain yang seenaknya jalan sendiri, pasti kita curiga dia itu penjahat atau bukan. Tapi atas berkat rahmat Allah dan hikmah dari puasa, saya bisa sampai rumah gitu. Dan hikmah lainnya banyak sekali. Karena saya itu termasuk orang yang hobi berpuasa, ketika saya berpuasa saya merasa banyak sekali terselamatkan. Beberapa kali saya naik motor karena ingin kuliah dan ingin sebagainya, saya berpuasa. Lah, pada saat naik motor itu sering sekali saya hampir nabrak. Dan hikmahnya itu, saya tidak pernah sekalipun ketabrak atau nyenggol orang lain saat saya berpuasa gitu. Dan kayaknya sekian, dan masih banyak hikmah lagi yang saya belum ceritakan. Dan tapi saya mohon maaf karena sudah terlewat dari kultum. Kultum kan judulnya kuliah 7 menit, tapi ini sudah 9 menit. Saya mohon undur diri. Dan pesan saya, mari berpuasa agar kita mempunyai batin dan jiwa yang sehat dan mencapai hikmah. Karena ilmu itu bil hikmah, bukan bil akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.